Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota Dini Andriani, Ibu Yuli Budiasi, dan saya sendiri Yustina Retno Kusuma Wardani akan mempresentasikan mengenai organologam dalam aditif makanan. Nah, adapun pembahasan kami itu ada tiga. Yang pertama, apa itu aditif makanan? Yang kedua, apa saja yang klasifikasi zat aditif makanan? Yang ketiga, bagaimana peran senyawa organologam pada zat aditif makanan? Yang pertama yaitu apa sih itu zat aditif? Nah, kami mengambil dua sumber. Menurut WHO, zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempertahankan atau meningkatkan keamanan, kesegaran, rasa, tekstur, atau penampilan makanan atau yang dikenal sebagai bahan tambahan makanan atau BTM. Menurut Menkes per 988, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Nah, apa saja sih klasifikasi aditif makanan? Ada banyak. Yang pertama adalah pewarna makanan, yang kedua perasa atau cita rasa, yang ketiga pemanis, yang keempat pengawet, yang kelima pengeras, dan yang keenam pengatur asam dan lain-lain. Nah, adapun untuk pembahasan pada makalah ini yaitu ada tiga. Yang pertama berkaitan dengan pewarna makanan, yang kedua perasa, dan yang terakhir adalah pemanis. Pewarna makanan. Pewarna makanan adalah bahan tambahan yang dapat memperbaiki kualitas makanan yang terlihat pucat dan tidak menarik selama proses pengolahan menjadi lebih berwarna dan menarik. Nah, untuk pewarna makanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pewarna alami, yang kedua ada pewarna sintesis. Adapun pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau sumber-sumber. Sedangkan pewarna sintesis adalah jenis zat warna yang dibuat menurut reaksi-reaksi kimia tertentu sehingga sifatnya lebih stabil dan mudah digunakan. Baiklah, akan selanjutkan presentasi dari teman saya tentang contoh senyawa aditif. Contoh senyawa aditif itu pewarna, ada pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami antara lain ada klorofil, warnanya hijau, sumbernya berasal dari bayam dan alga. Antosianin itu ada dua warna, ungu dan biru. Kalau yang ungu berasal dari stroberi, beri, dan beet. Sedangkan yang berwarna biru itu berasal dari anggur, blueberry, dan cranberry. Beta-sianin merah itu berasal dari beet. Sedangkan karotenoid ada tiga warna, ada warna oranye, kuning, dan merah. Warna oranye itu berasal dari wortel, sedangkan warna kuning berasal dari kunyit dan labu. Karotenoid merah itu berasal dari paprika, sedangkan fenolat itu berwarna oranye, berasal dari kunyit. Nah, di bawah ini juga terdapat struktur klorofil A dan klorofil B. Untuk pewarna sintetis itu ada nama pewarna buatannya, yaitu warna merah itu nama pewarna buatannya itu Aluraret AC, Phosphate E, Ponseu 4R. Biru itu biru Berlin, FCF, dan FDC Blue nomor 2 Indigo Carmine. Sedangkan warna kuning itu nama pewarna buatannya yaitu Fast Yellow AB, DDC Yellow, Sunset Yellow, FCF. Sedangkan warna coklat nama pewarna buatannya itu coklat HTCL. Hijau nama pewarna buatannya Fast Green, FCF, Winner, Green B. Sedangkan oranye itu nama pewarna buatannya yaitu Orange B, Chrysody, dan Orange RN. Di sini juga dicontohkan ada struktur tartargin.
Perasa atau penyedap rasa yaitu bahan yang dapat memberikan atau menambah atau mempertegas rasa makanan. Bahan yang tidak mempunyai rasa tetapi dapat menguatkan atau mengaktifkan rasa yang telah ada dalam makanan termasuk dalam golongan penyedap rasa ini. Contohnya yaitu monosodium glutamat atau MSG, vanila, dan mentol. MSG itu terbuat dari bahan tetes tebu, tetes gula bit dari pabrik gula. Ada beberapa pendapat mengenai cara kerja MSG sehingga dapat menambah cita rasa. MSG mengandung gugus amino, mengurangi rasa bawang yang tajam, rasa sayuran mentah yang tidak menyenangkan, maupun rasa pahit pada sayuran yang dikalengkan. Sedangkan contoh yang lain yaitu vanili dan mentol. Vanili dan mentol sering digunakan pada puding dan pie, campuran makanan penutup, gelatin, campuran kue, saus salad, permen, minuman ringan, es krim, dan saus BBQ. Pemanis yaitu bahan tambahan makanan, baik alami atau buatan, yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman. Kegunaan dari pemanis yaitu memberi rasa manis. Kedua, proses seperti pengawetan makanan. 3, untuk fermentasi. 4, pencoklatan makanan dan karamelisasi. Contoh pemanis yaitu pemanis alami, sukrosa atau gula meja adalah standaran yang menjadi rasa manis dari semua pemanis lainnya. Dianggap sebagai pemanis yang bergizi, dengan kata lain sukrosa termasuk dalam pemanis berkalori, contohnya glukosa, fruktosa, sirup jagung yaitu fruktosa tinggi, dan alkohol gula misalnya sorbitol, manitol, dan sitol. Pemanis alami itu ada beberapa ya, antara lain yaitu brazin. Brazin ini sifatnya stabil terhadap variasi pH, digunakan pada pemanis rendah kalori. Kurkulin itu sifatnya stabil terhadap panas dan variasi pH. Rasanya manis dan kemampuan merubah manis dengan memunculkan respon rasa manis menjadi asam. Digunakan pada pemanis rendah kalori. Erisitol yaitu sifatnya stabil terhadap cahaya dan suhu. Rasa bersih mirip gula, efek dingin saat dicicip dalam makanan padat. Ini digunakan untuk meningkatkan rasa ketika dicampurkan dengan pemanis HP. Digunakan pada campuran dan pemanis untuk meningkatkan rasa kembang gula dan minuman. Sedangkan glycitisin asid ini sifatnya larut dalam air panas, antiinflamasi dan antivirus. Rasanya pahit dan seperti likoris untuk tertunda timbulnya rasa manis. Digunakan pada penyedap rasa dan penambah rasa alami. Mabilin miraculin yaitu sifatnya stabil terhadap panas, stabil terhadap variasi pH. Digunakan untuk mengubah rasa asam menjadi manis, rasa yang mirip dengan sukrosa. Digunakan pada makanan, tablet kering, beku, dan minuman asam. Margrol, glycerid, Leuhanwe, Sweeter, dan Magrosid V sifatnya stabil di bawah kelembaban terkontrol dan dalam suhu kamar. Pengobatan digunakan untuk pengobatan batuk kering, sakit tenggorokan, haus yang parah, dan sembelit. Rasanya pahit sekali. Kemudian digunakan untuk pemanis, campuran pemanis dengan pemanis non kalori dan minuman. Sedangkan monatin sifatnya larut dalam air. Rasa manis yang bersih tidak diuntungkan timbulnya rasa manis yang lambat, dan rasa manis yang tersisa tidak stabil di bawah sinar matahari. Digunakan untuk memadukan dengan pemanis berkalori dan non-kalori. Sedangkan taumatin itu sifatnya stabil terhadap panas dan variasi pH, non-kariogenik dan pahit rasanya. Digunakan untuk penambahan rasa dan rasa alami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai contoh-contoh pemanis sintesis. Nah, pada pemanis sintesis, selain sakarin, terdapat pemanis sintesis non-nutrisi yang paling umum digunakan, yaitu siklamat, aspartam, dan asesulfam K.
Nah, pada tabel di samping adalah contoh-contoh pemanis buatan lainnya. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu peran organologam dalam aditif makanan. Kompleks organologam itu memiliki banyak peran dalam bidang sintesis maupun dalam bidang industri. Salah satu peran organologam yaitu pada aditif makanan, khususnya di pemanis makanan. Senyawa kompleks organologam itu berperan dalam reaksi aktivasi ikatan C dan H pada senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya yaitu pada pembuatan sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS. Nah, sirup jagung fruktosa tinggi ini banyak dijumpai dalam makanan seperti jelly. Pembuatan HFCS ini dapat dibuat dari sirup glukosa melalui proses hidrolisis pati bertingkat yaitu 2 tahap. Langkah pertama yaitu sirup glukosa dihidrolisis dengan Mg2+ sebagai pengaktivasi sehingga terbentuk larutan sirup. Kemudian pati atau larutan sirup itu melewati penukaran panas dan sel retensi. Selanjutnya, pati disimpan dalam tangki penampungan lalu melalui proses filtrasi, karbon bleaching, dan evaporasi sehingga terbentuklah sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS 42%. Nah, HFCS 42% itu dapat dimaksimalkan kembali dengan proses hidrolisis kedua dengan enzim dengan proses berulang sampai HFCS yang diinginkan tercapai. Berikut adalah gambar proses pembuatan sirup jagung fruktosa. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.